Film ini bercerita tentang 3 Spider-Man yang akan bergabung untuk melawan para villain. Ya, di sini kita bakalan lihat Spider-Man terdahulu ya, kayak si legenda Tobey Maguire. Lalu ada si Spider-Man sad boy Andrew Garfield. Ya, saking sadnya dia ini gak ada film ketiganya, anjir. Dan Spider-Man masa kini dari MCU yaitu si Tom Holland. Selamat datang di Spider-Man No Way Home. Di film sebelumnya, si Quentin Beck alias si Mysterio itu memfitnah si Spider-Man dengan mengirimkan rekaman video kepada The Daily Bugle yang dipimpin oleh, ya lu pada udah tau lah ya, J. Jonah Jameson. Mysterio itu mengklaim bahwa Spider-Man itu telah membunuhnya, dan dia juga sekaligus mengungkapkan identitas asli Spider-Man sebagai Peter Parker. Akibatnya ya publik jadi terpecah ya antara yang mendukung Spider-Man sama yang menganggapnya sebagai penjahat. Sebagian besar orang itu masih percaya pada Mysterio dan menuduh si Peter Parker sebagai pembunuh. Si Peter, si MJ, si Ned, dan Bibi May itu menghadapi konsekuensi yang besar cuy akibat terbongkarnya identitas Spider-Man. Mereka pun diinterogasi oleh Departemen Pengendalian Kerusakan yaitu DODC yang mencurigai keterlibatan Peter Parker dalam kematian Mysterio. Beruntung pengacara Matt Murdock alias si Daredevil ya berhasil membebaskan Peter Parker dari tuntutan hukum cuy. Wah emang the best nih ya lawyernya cuy. Tetapi mereka tetap harus menghadapi dampak negatif dari citra buruk yang berkembang di masyarakat. Untuk menghindari ancaman dan tekanan publik, Happy menawarkan tempat tinggal yang lebih aman bagi Peter Parker dan Bibi May. Setelah lulus dari SMA, Peter, MJ, dan Ned itu bercita-cita akan melanjutkan pendidikannya ke MIT. Namun ya mereka bertiga ini malah ditolak cuy karena keterkaitan dengan Spider-Man yang dianggap sebagai pembunuh. Ya padahal secara akademis mereka ini memiliki kualifikasi yang sangat tinggi dan seharusnya dapat diterima dengan mudah cuy. Tapi ya udah tau lah ya kalau nama udah tercoreng jelek ya di media, cancel culture itu memang beneran ada cuy. Kalau di Indo sih kagak ada jing, what the fuck. Ah udahlah. MJ dan Ned itu berusaha bersikap tegar dan berpura-pura tidak keberatan. Namun ya Peter ini menyadari bahwa mereka sebenarnya kecewa dengan keputusan tersebut. Jadi si Peter ini merasa bersalah cuy karena melibatkan teman-temannya gitu kan. Setelah melihat lampu berbentuk penyihir di depan yang mengingatkannya kepada Doctor Strange, Peter Parker memutuskan untuk meminta bantuannya. Saat tiba di Sanctum Sanctorum, ia terkejut mendapati ruangan tersebut malah tertutup oleh salju cuy akibat gangguan dari portal yang menuju ke kutub utara. Peter Parker lalu meminta Doctor Strange untuk mengubah masa lalunya agar identitasnya tidak terungkap. Namun ya si Strange ini meminta maaf ya dan menjelaskan bahwa tanpa Time Stone hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Mendengar hal ini Peter pun merasa kecewa. Lalu Wong mencoba menyemangatinya dengan mengatakan bahwa pada akhirnya semua orang juga bakalan lupa cuy. Jadi santuy aja ya, nanti bakalan dialihkan sama pengalian isu. Gak bercanda. Perkataan Wong ini membuat Doctor Strange teringat sebuah mantra kuno bernama Rune of Kovkol yang dapat menghapus ingatan semua orang tentang Spider-Man-nya. Damn bro, ini kalau mantra disalahgunakan di sebuah negeri di Wakanda ya. Damn bro, bisa-bisa ini semua track record kejahatan segala apapun itu di media bakalan hilang jir. Damn bro, bahaya banget cuy. Pengalian isu menjadi bisa sangat gampang gitu. Oke, jangan lanjut. Wong memperingatkan bahwa mantra tersebut sangat berbahaya. Ya, tetapi si Strange ini menganggap remeh cuy. Kesal dengan keputusan Strange, Wong memilih untuk pergi dan menolak terlibat lebih jauh lagi. Kemudian Dr. Strange membawa Peter Parker ke ruang bawah tanah untuk mulai merapalkan mantranya. Namun ya saat mantra diucapkan, si Peter ini malah ganggu terus cuy. Dan ini malah minta-minta Ita Spider-Man cewek dengan ketat lah maksudnya ya minta-minta kayak gitu ya. Minta teman terdekatnya untuk tetap mengingatnya. Nah gangguan ini menyebabkan mantranya menjadi tidak stabil cuy. Memaksa Strange untuk menghentikannya sebelum menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Beruntung Doctor Strange berhasil mengendalikan situasi sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Ia kemudian memarahi si Peter cuy karena menganggap masalahnya sebagai hal sepele. Strange pun menyarankan agar Peter Parker berbicara langsung dengan pihak MIT untuk meyakinkan mereka agar MJ dan Ned itu dapat diterima. Setelah mendapatkan nasihat dari Dr. Strange, Peter lalu menelepon Flash yang sudah diterima sebagai mahasiswa MIT. Flash pun memberitahu kalau orang yang mengurus penerimaan mahasiswa baru di MIT sedang dalam perjalanan menuju bandara. Peter pun langsung bergegas mengejar orang itu di jalanan. Setelah beberapa saat mencari, Peter akhirnya menemukan orang yang dimaksud. Orang itu bernama Ibu Mega. Ya, Mega doang ya, gak pakai itu. Peter lalu meyakinkannya kalau MJ dan Ned itu sangat pintar. Mereka berdua layak untuk masuk MIT. Saat si Peter sedang menjelaskan, tiba-tiba Spider-Sense-nya merasakan bahaya yang mendekat. Di depan orang-orang berlarian ketakutan. Peter pun menyuruhnya untuk kabur, tapi dia malah terkunci di dalam mobil.
Si Peter pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun sebelum bisa mengeluarkannya, Peter tiba-tiba diserang oleh Dr. Octopus. Damn bro, tiba-tiba ada Dr. Octavius di sini jing. What the hell? Pertarungan sengit pun terjadi di mana Dr. Octavius merobek nanoteknologi dari kostum Iron Spidey milik Peter Parker. Namun tanpa diduga, teknologi tersebut justru terintegrasi dengan titik mekanis si Octavius cuy. Otto pun berusaha untuk menusuk si Peter. Peter langsung memindahkan topengnya untuk menutupi kostumnya yang rusak agar tidak tertusuk. Otto pun kaget ya karena melihat wajah si Peter ini bukan Peter yang dia kenal cuy. Akibat nanotek yang telah merasuki tentakel milik si Otto, memungkinkan si Peter untuk mengambil kendali atas mereka dan mengalahkannya. Anjir, ini kalau pakai teknologi gampang juga ya lawan si Dr. Octavius. Setelah menyelamatkan administrator MIT, Peter Parker mendapatkan jaminan bahwa MJ dan Ned akan dipertimbangkan kembali untuk diterima di MIT. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Norman Osborn alias Green Goblin muncul untuk menyerang. Tetapi untungnya Dr. Strange segera membukakan portal dan menarik si Peter kembali ke Sandstrom, sekaligus mengurung si Otto dalam sel bersama Kurt Connors alias si Lizard. Strange pun menjelaskan bahwa mantra yang terganggu tadi malah menarik individu dari berbagai realitas yang mengetahui identitas Spider-Man ke alam semesta ini. Wah, ini gara-gara si Peter Yeping sih tadi. Mantranya kan malah jadi rusak kayak gini, jir. Dr. Strange pun meminta si Peter untuk mencari makhluk lain yang telah memasuki universe ini. Ia memberikan Peter alat penembak portal yang dapat secara otomatis mengirim siapapun yang terkena tembakannya langsung ke dalam penjara. Sementara itu, Dr. Strange sendiri berusaha mencari cara untuk memulangkan mereka kembali ke universe-nya masing-masing. Peter setuju untuk menjalankan tugas tersebut, tetapi ia membutuhkan bantuan Ned dan MJ. Ia pun memanggil mereka untuk membantunya. Dr. Strange kemudian mengarahkan mereka bertiga untuk bekerja sama di basement guna mulai melacak makhluk-makhluk dari universe lain ini. Setelah beberapa saat mencari, Ned menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam fasilitas riset militer. Peter pun mengira itu adalah Goblin, tetapi Otto memberitahu bahwa Green Goblin atau Norman Osborn telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mereka semua pun kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini ya. Peter kemudian pergi ke fasilitas riset militer untuk memeriksanya. Awalnya tempat itu tampak gelap, tetapi tiba-tiba muncul percikan listrik yang perlahan membentuk sesosok manusia. Hitam lagi. Ternyata itu adalah Max Dillon alias The Electro. Peter segera menembakkan portal ke arah Max, tetapi tembakannya itu malah meleset. Max kemudian menyerang Peter secara bertubi-tubi. Namun untungnya tiba-tiba si Flynn Marko alias Sandman muncul dan melindungi si Peter dari serangan Electro. Peter meminta Flynn untuk mengalihkan perhatian Max sementara ia menghancurkan sumber listrik di tempat itu. Setelah sumber listrik dimatikan, Max kembali ke wujud manusianya. Setelah Peter menjelaskan kepada Max dan Flynn bahwa mereka berasal dari universe lain, ia langsung mengirimkan mereka berdua ke dalam penjara. Tak lama kemudian, Peter menerima telepon dari Bibi May yang mengatakan bahwa Norman Osborn ada bersamanya. Damn bro, lagi engkik enggak maksudnya. Panik, si Peter pun langsung bergegas menemui Bibi May. Sesampainya di sana, Norman sangat terkejut melihat Peter Parker yang tidak seperti yang ia kenal. Kali ini Norman justru terlihat ketakutan. Dia kini sadar bahwa dirinya tidak sedang dirasuki oleh Green Goblin. Ya, bagi lu pada yang belum tahu ya, Green Goblin sama Norman Osborn itu kayaknya kayak kepribadian ganda gitu cuy. Jadi ada si Norman, ada si Green Goblin. Si Norman manusia biasa, bapak si Harry yang jarang masuk. Kalau si Green Goblin maniak psikopat yang suka lawan Spider-Man. Ya gitulah ya. Norman mengaku bahwa dia tidak tahu harus pergi kemana karena di alam semesta ini tidak ada Oscorp cuy. Bibi May pun meminta Peter untuk membantu Norman Osborn dan orang-orang dari alam semesta lain yang terjebak di sini. Akhirnya Peter membawa Norman ke tempat Dr. Strange. Begitu tiba di sana, Otto terkejut melihat si Norman yang masih hidup karena di alam semestanya Norman itu sudah tewas. Flynn yang berasal dari alam semesta yang sama membenarkan hal itu. Dia menjelaskan bahwa Otto maupun Norman itu sama-sama tewas dalam pertarungan melawan Spider-Man. Yang satu mati konyol tertusuk glider, yang satu lagi malah tewas tenggelam sama matahari buatannya. Selain mereka berdua, ternyata Max dan Connors juga meninggal saat melawan Spider-Man di alam semesta mereka masing-masing. Mereka semua terjebak di alam semesta ini tepat sebelum kematian mereka terjadi. Dr. Strange kemudian tiba dan langsung memasukkan Norman ke dalam penjara. Setelah itu, Dr. Strange mengeluarkan sebuah kotak sihir kuno yang mampu membalikkan mantra dan mengembalikan semua orang dari alam semesta lain ke tempat asalnya. Melihat hal ini, Peter pun merasa kasihan karena menyadari beberapa dari mereka akan mati jika dikirim kembali sekarang. Namun Dr. Strange tidak peduli karena hal itu sudah menjadi takdir mereka.
Peter yang merasa kasihan pun akhirnya merebut kotak sihir itu dan segera melarikan diri. Strange langsung mengejar Peter dan menyerangnya dengan mantra pemisah yang membuat roh Peter terlempar keluar dari tubuh fisiknya. Kemudian Strange berusaha mengambil kotak itu, namun gagal karena tubuh si Peter ini masih memiliki spider sense cuy. Jadi bisa gerak gitu tanpa roh si Peter. Anjing, keren juga ya. Ketika kesadaran Peter kembali ke tubuhnya, Dr. Strange memasukkan Peter ke dalam dimensi cermin. Strange menyuruh Peter mengembalikan kotak itu, namun si Peter masih bersikeras kalau dia bisa mengubah takdir Norman dan yang lainnya. Dalam dimensi cermin itu, Peter mulai memperhatikan pola-pola geometris yang berulang secara teratur. Sebagai ahli fisika dan matematika sekaligus berotak senku, dia segera memahami struktur dasar dimensi tersebut. Dengan perhitungan cepat, Peter memanfaatkan celah dalam pola dimensi untuk menciptakan jebakan fraktal yang menahan si Dr. Strange. Anjir bro, bisa mengalahkan penyihir dengan matematika dan fisika bangsat. Dengan kesempatan itu, Peter tidak hanya berhasil merebut kembali kotak sihir, tetapi dia juga mengambil cincin milik Dr. Strange agar memastikan si Strange ini tidak bisa mengejarnya. Dalam hatinya, si Peter tahu kalau tindakannya mungkin salah, tetapi keyakinannya untuk menyelamatkan Norman dan yang lainnya itu lebih kuat. Ya wajar ya, si Peter di sini masih kelihatan naif cuy, karena dia ini kan masih belum berpengalaman gitu cuy, masih baru lulusan SMA. Setelah itu, Peter segera kembali ke ruang bawah tanah. Peter memberikan cincin sihir Dr. Strange kepada Ned sambil menjelaskan rencananya untuk menciptakan obat penawar Norman dan yang lainnya. Jadi si Peter ini berniat untuk menyembuhkan para villain yang ada di sini supaya mereka tidak perlu mati saat kembali ke alam semesta asal mereka. Tapi kalau dipikir-pikir agak-agak berguna juga ya cuy, karena kan kita tahu kalau sebagian dari villain yang ada di sini tuh sebenarnya udah baik dan udah disembuhkan pas mereka mati cuy. Tapi ya tetap aja mati. Jadi si Peter ini apakah bakalan mengubah nasib mereka? Mari kita lihat aja. Jadi list pasien yang harus disembuhkan Dr. Peter alias Dr. Spider-Man di sini tuh ada si Lizard ya. Nah, dia ini kadal cuy, jadi harus disembuhkan menjadi manusia lagi cuy. Lalu ada si bapak-bapak Green Goblin ya, ini si Norman. Nah, dia ini kerasukan sesosok besi kintil. Nah, ini juga harus disembuhkan nih. Lalu ada juga si babang PLN-nya, si Elektro Hitam. Nah, ini juga harus disembuhkan karena nih orang malah jadi baterai hidup bangsat. Lalu ada juga itu si Sandman. Nah, ini literally manusia pasir cuy. Ini gimana nyembuhkannya cuy? Nah, terakhir ada si Dr. Octavius. Nah, ini harus disembuhkan juga nih karena batang mekaniknya itu malah merasuki otak si Dr. Octavius, cuy. Jadi malah mengendalikan si Octaviusnya jadi jahat tuh. Jadi harus disembuhkan. Ya pokoknya para villain di sini tuh malah jadi jahat karena kekuatan mereka, cuy. Lalu si Norman menawarkan dirinya untuk membantu si Peter. Namun ya si Lizard itu tampak skeptis, cuy. Keraguan terpancar jelas dari raut wajahnya si Norman. Macam tertua juga nih. Peter itu memilih untuk tidak menghiraukan keraguan tersebut. Fokusnya hanya pada satu hal, yaitu menyelamatkan mereka semua. Peter mempercayakan kotak sihirnya kepada MJ dan Ned. Peter pun meminta mereka menyembunyikan kotak itu di tempat yang aman. Peter juga memberikan instruksi penting jika terjadi hal yang tidak diinginkan, MJ harus menekan tombol di tengah kotak untuk mengaktifkan mantranya, mengembalikan semua orang ke alam semesta masing-masing sebagai upaya terakhir. Peter dan Bibi May membawa Norman serta yang lainnya ke apartemen Happy. Namun The Lizard memilih tetap tinggal di dalam truk dan tidak ikut masuk. Ya lu pada tahu lah ya, kalau nih orang kelihatan sama warga, anjing bisa panik cok ngelihat kadal segede gini. Begitu tiba, Peter langsung menghidupkan mesin canggih Stark Industries bernama Fabricator. Mesin yang bisa menganalisa dan membuat berbagai macam benda. Dengan bantuan Norman, Peter mulai menciptakan chip khusus untuk membantu Dr. Octavius melepaskan dirinya dari pengaruh buruk tentakel mekaniknya. Begitu chipnya selesai, Peter langsung memasangkannya ke tubuh Dr. Otto. Hasilnya sukses besar cuy. Dr. Octavius langsung terbebas dari kendali titik mekanisnya itu cuy. Awalnya ragu, kini Dr. Octavius malah bersemangat untuk membantu Peter menyembuhkan yang lainnya. Pasien berikutnya adalah si Max nih. Si Peter memasangkan alat khusus ke tubuh si Max untuk menyerap kelebihan listrik dalam dirinya. Si Max sebenarnya enggan cuy, takut akan kembali menjadi orang lemah yang sering diremehkan. Tetapi si villain Marco berhasil meyakinkannya bahwa semakin cepat mereka sembuh, semakin cepat bisa pulang ke dunia asal mereka. Lalu tiba-tiba firasat si Peter mendadak bergetar cuy. Dia merasakan kehadiran bahaya. Seketika itu juga Peter menyadari bahwa Norman itu telah dirasuki kembali oleh si Green Goblin. Bibi May yang panik langsung mengambil semua formula obat yang sedang dibuat oleh si Peter. Dalam kondisi kerasukan, Norman mulai mempengaruhi yang lainnya. Dia membisikkan bahwa kekuatan mereka itu bukan kutukan cuy, melainkan anugerah. Termakan bujukan itu, Max langsung mencabut alat yang baru saja dipasangkan di dadanya. Dia juga mengambil arc reactor dari Fabricator yang membuat dirinya itu semakin kuat, lalu melemparkan Dr. Otto keluar gedung. Flynn yang ketakutan langsung melarikan diri.
Pertarungan sengit antara Peter dan Green Goblin pun menghancurkan sebagian apartemen. Saat Peter terlempar, Lizard memukulnya hingga terjatuh ke dalam gedung. Bibi May berusaha menyuntikkan obat ke Green Goblin, namun sayangnya gagal. Kemudian si Peter memintanya untuk pergi melarikan diri, tetapi si Bibi May ini malah melindungi si Peter. Tiba-tiba glider Green Goblin menyerang dari belakang mereka, disusul dengan lemparan beberapa bom labu yang ikonik. Peter pun berusaha mati-matian melindungi Bibi May dari ledakan. Setelah sadar, mereka berdua dalam keadaan terluka. Peter menyesali keputusannya yang tidak mendengarkan Dr. Strange. Bibi May meyakinkannya bahwa dia sudah berbuat benar, bahwa kekuatan besar harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Kondisi Bibi May tiba-tiba memburuk. Peter hanya bisa memeluk erat saat Bibi May menghembuskan nafas terakhirnya. Happy yang datang terlambat tidak bisa berbuat apa-apa karena polisi sudah mengepung tempat kejadian. Sebelum ditangkap, Happy berteriak meminta Peter segera melarikan diri. Di lain tempat, Ned dan MJ melihat berita tentang ledakan yang menewaskan Bibi May. Mereka berusaha menghubungi Peter tetapi tidak mendapatkan jawaban. MJ hendak mengaktifkan mantra di kotak sihir, tetapi Ned menghentikannya. Saat Ned mengungkapkan harapannya untuk bertemu Peter Parker, tanpa disengaja muncul portal kecil di depan mereka. Ternyata si Ned ini secara tidak sadar bisa menggunakan sihir portal dengan cincin Dr. Strange. Jir, Dr. Strange belajar bertahun-tahun untuk membuka portal. Si Ned ini malah secara langsung bisa membuka portal, Jir, tanpa latihan, tanpa apa-apa. Dia ini keturunan penyihir apa gimana gitu ya? MJ segera menyuruh Ned membuka portal untuk mencari Peter. Ketika portal terbuka, mereka justru menemukan Spider-Man dari alam semesta lain, yaitu si Andrew Garfield. Awalnya MJ itu ragu, tapi setelah melihat Peter Andrew Garfield berjalan di langit-langit, mereka pun yakin kalau si Andrew Garfield ini adalah si Peter Parker dari alam semesta lain. Ned pun mencoba lagi membuka portal, tapi kali ini malah muncul Peter Parker versi Tobey Maguire dari semesta yang berbeda tentunya ya. MJ pun menjelaskan bahwa Peter Parker versi Tom Holland, yaitu Peter dari semesta mereka, sangat membutuhkan bantuan, tapi sekarang tidak bisa dihubungi sama sekali. Peter Tobey kemudian berkata, bisa saja saat ini Peter Tom sedang merenung di suatu tempat yang membuatnya tenang. MJ pun teringat suatu tempat, yaitu di atap sekolah tempat mereka biasa menghabiskan waktu. Peter Tom ditemukan sedang menyendiri cuy. MJ segera memeluknya erat, lalu memberitahu bahwa ada dua Spider-Man lain dari alam semesta berbeda yang datang membantu. Peter Tom ingin segera menekan kotak sihir untuk mengembalikan semua orang ke alam semesta masing-masing. Namun Peter Tobey dan Andrew mencegahnya. Kedua Spider-Man yang lebih berpengalaman itu tahu bahwa Peter Tom sebelumnya berusaha membuat obat penawar untuk menyembuhkan para penjahat dari kondisi mengerikan mereka. Tapi sekarang Peter Tom sudah kehilangan semangat itu. Amarahnya pada Green Goblin membuatnya ingin membiarkan mereka semua binasa. Dengan bijak, Peter Tobey dan Peter Andrew menasihatinya bahwa membunuh karena kebencian hanya akan menambah penderitaan. Karena Bibi May pasti ingin kau tetap menjadi pahlawan yang menyelamatkan siapapun, kata si Peter Andrew. Perlahan Peter Tom pun menyadari kebenaran itu. Ketiga Spider-Man yang sama-sama cerdas itu kemudian bekerja sama untuk menyempurnakan obat penawarnya. Setelah persiapan selesai, mereka merencanakan strategi untuk memancing semua monster datang ke lokasi yang telah ditentukan. Peter Tom melakukan siaran langsung melalui media The Daily Bugle, memanggil semua monster untuk datang ke reruntuhan patung Liberty. Dengan tegas, ia mengancam akan mengaktifkan kotak sihir untuk mengembalikan mereka ke alam semesta masing-masing jika tidak memenuhi panggilannya. Ned segera membukakan portal menuju lokasi tersebut. Tak lama kemudian, Max alias The Electro muncul pertama kali dan langsung menuntut Peter menyerahkan kotak sihirnya. Namun ya si Peter Tom justru memberikan kotak itu kepada MJ, memintanya untuk pergi bersama Ned melalui portal. Sayangnya Ned kesulitan menutup portal yang telah ia buka. Sementara itu si Peter Andrew mencoba untuk membujuk Max agar mau menerima pengobatan. Tapi ya dia ini malah menolak cuy, malah keasikan dengan kekuatan barunya itu cuy. Bukan kekuatan baru sih, tapi listrik baru ya. Situasi semakin kacau ketika si Peter Tobey malah diserang oleh Dr. Connors alias The Lizard. Dan Peter Tom pun dihantam oleh Flynn Marko alias si Sandman. Awalnya pertarungan berantakan cuy, karena ketiga Spider-Man ini belum terbiasa bekerja sama gitu cuy. Karena kan mereka ini biasanya kerja sendiri-sendiri gitu kan. Tetapi untungnya si Peter Tom itu udah berpengalaman dalam kerja sama tim. Karena kan dia ini udah gabung sama Avengers gitu kan. Jadi dia pun mengambil inisiatif untuk memberi arahan.
Mereka pun memutuskan untuk menangani si Sandman terlebih dahulu. Dengan koordinasi yang mulai terlatih, ketiganya akhirnya berhasil menyembuhkan si Sandman, mengembalikannya ke wujud manusianya, yaitu si Flynn Marko. Pasien berikutnya, ketika Spider-Man itu beralih ke si Max, mereka harus mencabut arc reactor dari tubuhnya. Namun Max terus menyerang dengan ganas. Di tengah kesulitan itu, Peter Tom harus meninggalkan pertarungan untuk membantu MJ dan Ned yang sedang dikejar oleh si The Lizard. Dengan cepat, MJ melemparkan obat penawar kepada Peter Tom. Dengan sigap, Peter berhasil menyuntikkan obat itu ke si The Lizard, mengembalikannya ke wujud manusia biasa, Dr. Kurt Connors. Sementara itu, Peter Tobey dan Peter Andrew kesulitan menghadapi Max yang semakin kuat, cuy. Tiba-tiba Dr. Octavius muncul membantu. Dengan menggunakan salah satu tentakelnya, dia berhasil mencabut arc reactor dari dada Max dan segera menggantikannya dengan alat penyerap listrik yang telah disiapkan. Max pun berubah menjadi manusia normal lagi, cuy. Ned yang melihat situasi mulai terkendali mencoba membuka portal untuk menyembunyikan kotak sihir. Namun dari portal itu justru muncul si Doctor Strange yang langsung mengambil alih cincin dan kotak sihirnya. Saat Doctor Strange hendak mengaktifkan kotak itu, Ned menjelaskan bahwa para penjahat sudah disembuhkan. Doctor Strange yang ragu kemudian menemui ketiga Spider-Man untuk memastikan kebenarannya. Namun sebelum sempat mengambil keputusan, Green Goblin tiba-tiba muncul dan merebut kotak sihir dari tangan Doctor Strange. Dr. Otto segera bertindak dengan menahan Green Goblin. Dalam pertarungan itu, Doctor Strange berhasil merebut kotaknya. Ternyata Green Goblin telah memasangkan bom dalam kotak itu. Ledakan dahsyat pun terjadi, melepaskan semua mantra yang selama ini tertahan di dalamnya. Mantra-mantra itu kini berkeliaran tak terkendali, membukakan celah antara alam semesta. Doctor Strange kemudian berusaha sekuat tenaga menahan dan mengendalikan mantra-mantra yang terus membuka portal-portal ke berbagai alam semesta lainnya. Di bawah reruntuhan, Peter Tom berhadapan langsung dengan Green Goblin. Amarah dan dendam masih membara di hatinya. Dia ini berniat membalaskan kematian Bibi May dengan membunuh si Norman Osborn alias si Green Goblin ini, cuy. Pertarungan sengit pun terjadi ya. Peter Tom menghujani Green Goblin dengan pukulan bertubi-tubi. Tapi si Green Goblin ini malah kayak masokis gitu ya, cuy. Dia ini malah senyum anjing. Dalam keadaan emosional, dia bahkan mengambil glider untuk menusuk musuhnya. Tiba-tiba Peter Tobey muncul menahan niatnya itu. Namun dari belakang, Green Goblin yang licik malah menusuk si Peter Tobey dengan senjatanya. Anak kampang ya si tuyul. Udah diselamatin malah ngebunuh juga nih orang. Anak babi menangnya si Green Goblin ini. Melihat hal ini, Peter Andrew segera melemparkan serum penawar. Peter Tom langsung menyuntikannya ke dalam tubuh Green Goblin. Serum itu pun bekerja. Perlahan-lahan kepribadian Norman Osborn yang asli kembali. Dia pun terbebas dari pengaruh Green Goblin. Ya, udah dirukiah itu guys, udah aman ya. Arwah pesikintil Green Goblinnya udah hilang. Untungnya luka si Peter Tobey itu tidak parah karena tusukan tadi itu tidak terlalu dalam. Peter Tom kemudian menghampiri Dr. Strange yang sedang berjuang menahan mantra yang semakin kacau di langit. Dr. Strange menjelaskan bahwa makhluk-makhluk dari alam semesta lain yang mengenal Peter sebagai Spider-Man mulai memasuki dunia ini. Tapi untungnya ada satu cara untuk mencegah hal itu, yaitu si Dr. Strange harus merapalkan sebuah mantra penghapus ingatan yang menghapus semua ingatan tentang si Peter Parker, cuy. Jadi bukan hanya Spider-Man ya. Untuk si Peter Parker ini gak bakalan eksis, cuy. Gak ada yang kenal si Peter, gak ada yang sayang sama si Peter. Jadi si Peter ini kembali dari nol lagi gitu. Peter Tom menerima konsekuensi itu dengan lapang dada. Sebelum mantra dirapalkan, Dr. Strange memberikan kesempatan untuk berpamitan. Dengan perasaan haru, Peter Tom menyampaikan perpisahannya kepada Peter Tobey dan Peter Andrew, sesama Spider-Man dari alam semesta yang berbeda yang telah membantunya memahami makna sesungguhnya dari menjadi pahlawan. Dia kemudian menemui MJ dan Ned untuk memberitahu bahwa Dr. Strange akan melakukan mantra yang membuat semua orang lupa identitasnya sebagai Spider-Man. MJ dan Ned meminta Peter berjanji akan menemui mereka lagi nanti untuk mengingatkan mereka tentang dirinya. Saat mantra diucapkan, satu persatu orang dari dunia lain mulai menghilang dan kembali ke tempat asal mereka. Mantra Dr. Strange itu berhasil. Sekarang tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu Peter Parker sebagai Spider-Man. Ya bahkan gak akan tahu siapa itu si Peter Parker malahannya. Peter mencoba menepati janjinya dengan mengunjungi tempat kerja MJ. Tapi ketika melihat MJ dan Ned yang sama sekali tidak mengenalinya dan tampak hidup bahagia, Peter pun memutuskan untuk pergi tanpa memberitahu identitasnya. Dia sadar mereka lebih baik tanpa dirinya. Di pemakaman Bibi May, Peter bertemu dengan Happy Hogan yang juga tidak mengenalinya. Happy hanya berkata bahwa Bibi May pasti orang penting bagi Spider-Man.
Kini sebagai mahasiswa MIT, Peter tinggal di apartemen kecil dan menjahit kostum Spider-Man-nya sendiri. Kali ini dia akan beraksi sebagai pahlawan tanpa identitas, tanpa bantuan siapapun, tanpa teman apapun. Gak punya siapa-siapa anjir, what the hell. Ini kembali dari awal lagi cuy. Di post credit scene di sebuah bar, Eddie Brock tiba-tiba menghilang kembali ke dunianya karena efek mantra. Ya kita tahu kalau awalnya itu si Eddie Brock ini malah terbawa ke sini cuy. Tapi gua gak tahu ini si Eddie Brock tahu si Spider-Man si Peter Parker itu dari siapa? Apa si Venomnya gitu ya? Tapi dia meninggalkan sedikit simbiot hitam yang masih hidup di atas meja bar cuy. Apakah ini menandakan kalau simbiot Venom nanti bakalan muncul di Spider-Man 4? Kita lihat aja update terbaru movie-nya cuy. Film pun selesai. Damn bro, dari film ini kita sangat dimanjakan dengan dipertemukannya kembali Spider-Man terdahulu ya. Kayak si Tobey Maguire, lalu ada si Andrew Garfield dan si Tom Holland. Tom Holland sebenarnya Spider-Man baru ya. Dalam satu layar lebar cuy. Damn bro, the real absolute cinema man. Anjay ya. Dulu gue kira ini gak bakalan muncul ya si Andrew sama si Tom ini. Si Tobey maksudnya ya. Tapi ya kita tahu kalau si Andrew ini pembohong publik ya. Dia ngakunya itu gak bakalan muncul tapi muncul ya. Emang memek ya. Sorry. Emang titit ya nih orang. Tapi ya sangat puas lah sebagai fans Spider-Man melihat para Spider-Man terdahulu kembali ke layar lebar ya guys ya. Oke, segitu aja dari gue ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Bersama gua pengacara pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.